Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan kali ini, Rabu 22 Februari 2023. Sebelum kita melihat bagaimana potensi dan kemungkinan pergerakan satu hari ke depan, kita lihat dulu satu hari kemarin di mana pergerakan naik turunnya cukup variatif ya, artinya tidak ada kecenderungannya lebih kuat lagi selain zigzag di sana, sehingga tidak ada yang mendominasi hingga kemarin, meskipun ada sedikit kecenderungan ke bawah. Dari pergerakan kemarin ya, kita lihat apakah ada peluang, ada potensi yang bisa kita dapatkan dari analisa, biar nanti teman-teman juga di luar sana setidaknya memahami bagaimana cara kita untuk melakukan recovery. Ya, karena itu sebelum menempatkan titik entry yang sesuai dengan yang ada di sana, yang kita sampaikan perlu dicatat, perlu dipelajari dan dikuasai bagaimana strategi recovery yang sudah kita sering sampaikan. Ada 3 strategi recovery, ada cut loss, ada switching, ada averaging. Silakan dilihat kembali video-video berkaitan dengan recovery ya. Kita lihat di satu hari kemarin ya. Pertama kita tempatkan di posisi buy stop, oke. Buy stop dan sell stopnya. Buy stopnya 18.43. Ada sebagian broker yang tersentuh, ada sebagian yang belum. Apa yang kita lakukan ketika satu transaksi tersentuh, yakni membatasi resiko menerapkan recovery. Tadi ada 3 cara recovery, silakan dipilih. Apakah menggunakan SL atau cut loss, silakan ditentukan. Nah, bisa menggunakan 300, bisa menggunakan 500. Yang sering kita gunakan adalah dengan pending order atau averaging pending order. Di bawah kita taruh 300 di sana, kemudian tarik garis untuk menempatkan sell stop kita ya, dengan lot yang lebih besar atau kita naikkan jadi 2 kalinya. Karena di sisi bawah kemarin sudah ada sell stopnya, kita tinggal mengganti lotnya ya. Di lot yang sama kita ganti lebih besar ya. Kemudian targetnya di mana? Targetnya kita tarik ke bawah dengan jarak minimal sama atau setidaknya lebih besar untuk memastikan kita bisa mendapatkan lebih. Jadi tarik di bawahnya untuk menempatkan target kita. Pertama kita bisa membuat buy ini terhenti di area sell ya, atau kita lakukan switching ya di SL di sini 18.39, kemudian sell stopnya tetap kita TP-nya di 18.34 atau sesuai dengan target yang kita sudah tentukan kemarin ya. Sehingga begitu tersentuh kemudian close di sana, selnya akan bergerak ke bawah, setidaknya dengan jarak yang sama nanti akan menutup kerugian yang ada, bahkan akan jauh lebih besar tingkat keuntungannya. Itu adalah simulasi-simulasi yang harus kita lakukan saat salah satu transaksi kita tersentuh. Ketika tidak tersentuh, maka sell stop tetap tersentuh ya. Sell stopnya tersentuh dengan target pertama sudah tercapai, target kedua tercapai. Oke, selesai. Karena target ini kalau sudah 500 ya, kalau sudah 500 tentu cukup untuk 1 kali transaksi ya, target harian sudah tercapai. Kemudian selanjutnya tidak bergerak lagi lebih lanjut, koreksi tidak tersentuh, di atas pun tidak tersentuh ya, sehingga bergeraknya hampir-hampir sama dengan yang satu hari kemarin, dengan range yang mendekati sama dengan yang kemarin ya. Di area di sini terhenti dan kemudian mulai ditolak ya, tidak beda jauh dari hari sebelumnya. Kemudian kita lihat untuk hari ini ya, sampai hari ini pergerakan masih di sekitaran itu ya, tidak ada pergerakan yang berarti. Kalau kita lihat di time frame daily,
Di time frame daily pun masih bergerak di area yang tidak beda jauh di sana ya. Tidak ada kecenderungan yang lebih dominan. Masih berada di area koreksi di posisi seperti ini ya. Kalau kita tarik garis bantu, nah seperti ini. Nah, ini berada di area levelnya di sini, masih berada di area koreksi ya. Berpotensi akan memantul kembali ketika tidak bisa melewati levelnya di sini ya. Tidak bisa melewati levelnya atau tidak bisa retest di sana. Artinya ketika nanti hanya menyentuh sampai di sini atau sedikit banyak dia berada di sekitaran itu, kemudian mulai berbalik, mulai menjadi candle warna hijau kembali ya. Dan diawali sebelumnya dengan mungkin loss momentum, mungkin rejeksi. Hati-hati bisa jadi kembali akan bergerak naik melewati retrace-nya akan kembali menguat, bahkan akan break di levelnya di sana. Oke, itu di simulasi dengan time frame daily ya. Tentu untuk mencapai titik puncaknya butuh waktu yang berhari-hari, butuh waktu yang cukup, tidak bisa untuk satu hari ya, karena dari sisi history range-nya tidak terlalu panjang. Baik, kita kembali ke time frame H1 dulu ya. Kita akan mencoba menempatkan titik entry yang lebih potensial ya. Sama-sama ada peluang karena pergerakannya hanya berada di sekitaran itu. Maka kita tempatkan ya setidaknya lebih dekat ya, meskipun dari levelnya. Kita lihat ada sisi kiri, tidak menjadi masalah kita manfaatkan di sana karena di pagi hari tentu range masih cukup jauh, masih cukup panjang. Kita buat dulu ini untuk kerangkanya dulu ya. Oke, kita coba untuk menempatkan di sisi bawah dengan sell stop dulu di 1833.59. Ya, meskipun sebenarnya kalau kita ingin yang lebih aman kita taruh di bawahnya ya, di bawah level ini untuk menempatkan sell stopnya. Cuma karena jaraknya cukup jauh 500 sekian ya, tentu kita bisa manfaatkan di tengahnya ya. Tapi diingat nanti setiap ada yang tersentuh maka segera kita lakukan antisipasi atau recovery-nya ya. Di atas kita tempatkan buy stop di 1837.70. 1837.70 targetnya nanti di garis ini ya, sekitar 400-an ya, di 1841. 18 ini target, kita targetkan target yang pertama di sana, kemudian target yang kedua berada di puncaknya ya, ini kita targetkan di sana, kita targetkan di atasnya. Sementara yang sell kita tempatkan targetnya pertama di sini, untuk target 1 di sini. Oke, ini target yang kedua sekitar 500 ya. Target kedua kita tempatkan di 182797 ya. Ini target yang kedua. Kemudian dari sisi koreksi kita tempatkan di 1822. Kita tempatkan dengan buy limit 1822.34. Ini untuk koreksi. Kemudian di sisi atas ya, di sisi atas
kita coba untuk lihat bagaimana range-nya ya, sehingga di sini kita menempatkan untuk koreksinya di 1847. Ini kita menempatkan koreksi 1847.32. Kemudian di sisi bawah koreksi berada di 1822, sudah cukup di sana. Diingat ketika salah satu tersentuh, maka batasan kita bisa menggunakan sekali lagi cut loss, switching atau averaging. Karena itu saya tidak menempatkan SL di sana. Kenapa? Karena nanti akan tambah ruwet angka-angka yang di sana, garis-garis yang ada di sana ya. Cukup kita memahami bagaimana cara recovery ya. Silakan dipilih mau pakai SL, mau pakai cut loss, mau pakai averaging, mau pakai switching, kembali ke masing-masing. Kalau tidak memahami silakan ditanyakan, silakan kembali lihat video-video sebelumnya berkaitan dengan recovery. Biar kita ada proses untuk pembelajaran lebih lanjut, sehingga kita tidak hanya terima jadinya, tidak hanya terima bersihnya, kita tinggal input kemudian menunggu profit. Tidak ada yang seperti itu. Trading tidak hanya kita menunggu dientrikan kemudian profit ya, sehingga yang terjadi ketika nanti tersentuh berbalik, maka tidak akan bisa menemukan cara keluar kalau kita hanya menunggu signal, menunggu petunjuk dari orang. Nah, yang kita sampaikan hanyalah membuat garis-garis utamanya, bisa diterapkan bisa tidak, bisa sebagai pembanding ataupun bisa diabaikan. Intinya kita memberikan area-area ini dengan dasar tentu wilayah-wilayah pentingnya, support resistennya, retracementnya, dan range-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya seperti ini, nanti kita update berikutnya. Saya nanti sebentar lagi juga akan menempatkan posisinya, bahkan kita bisa menggunakan lot kita. Nanti kita lihat di pending ordernya, nanti biar kita juga bisa monitor. Ya, tidak terlalu lama, saya nanti akan masukkan secara personil saja ya di 1833.59. Ini kita tempatkan untuk sell stopnya ya. Kemudian untuk yang buy stopnya kita tempatkan di sana, buy stopnya di 1837, 1837.70. Oke, kemudian nanti berikutnya kita akan lihat selanjutnya bagaimana perkembangan berikutnya. Kemudian kita akan lakukan reanalisa dan evaluasi. Sebagian yang tidak terpenuhi atau cukup jauh kita akan lakukan update kembali, kita hapus dan kita buat yang baru. Target nanti kita akan tetap monitor hingga tersentuh, dan ketika tersentuh kita akan juga menerapkan recovery, sehingga apapun yang ada di market tetap saja kita ikuti dan kita nikmati dengan baik perjalanan candle yang ada, sehingga aman-aman saja, tidak menjadi masalah saat candle berbalik sekalipun ya. Sudah banyak sekali sebenarnya kita sudah lakukan record ya. Kalau kita record tentu terlalu panjang, tidak selalu kita record 3 jam pun belum tentu nanti bergerak dan tersentuh. Pun juga kalau kita record pun 1 hari belum tentu nanti bisa mencapai recovery-nya ya, bisa juga karena malam. Tidak bisa serta-merta, trading itu tidak bisa dalam hitungan menit langsung selesai recovery. Bisa juga nanti bisa berjam-jam bahkan malamnya. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan sendiri, bagaimana cara menggunakan recovery sesuai dengan style kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update berikutnya. Kita akan sampaikan ke tim untuk nanti melakukan edit
Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.